Kiai Haji Makhrus Ali dari Pondok Pesantren Lirboyo bersilaturahmi ke pelosok dan mendengar keluhan dari Kiai Jazuli. Maka Kiai Haji Makhrus Ali berinisiatif mengajak Kusmi kecil dengan usia 13 tahun untuk ikut pulang ke Lirboyo sekaligus mondok. Mendengar hal itu, Kusmi kecil tanpa berkemas dan berpikir panjang ikut ke Lirboyo. Sedikit terobati rasa gelisah Kiai Jazuli dan ibunda Kusmi Hajah Rodiah dari etikat baik Kusmi. Namun baru 2 minggu di Lirboyo, Kusmi sudah boyong pulang ke pelosok. Seakan dibuat kaget melihat Kusmi sudah pulang dari Lirboyo. Di malam hari, Kiai Jazuli diskusi ringan sambil menyinggung sikap dari Kusmi. Saat itu Kiai Jazuli berkata, "Ki amik kuwi besok dadi opo? Di pondokne 13 dina wis mulih." Kusmi di ruangan sebelah mendengar dan merespon percakapan orang tuanya. Kemudian beliau berkata kepada bapaknya, "Bapak, benjing sedinten panjenengan istirahat mawon. Kersane kula benjing sedinten ingkang madosi ngaji." Keesokan harinya, Kusmi mampu menunjukkan bahwa ketika selama beliau belajar di Pondok Pesantren Lirboyo, beliau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Kusmi membuktikan bahwa beliau mampu menggantikan ayahnya mengajarkan berbagai macam kitab kepada para santri yang biasa diampu oleh ayahnya di Pondok Pesantren pelosok. Di antaranya adalah kitab tahrir, kitab fikih tingkat dasar, Fathul Mu'in, kitab fikih tingkat menengah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Tafsir Jalalain, Iqna atau kitab penjabaran dari kitab Fathul Qarib, kitab Saban atau kitab tata bahasa Arab, dan Ihya Ulumuddin, salah satu kitab tasawuf karya Imam Al-Ghazali. Kemahiran Kusmi memahami kitab kuning juga terjadi saat kakaknya, Kiai Haji Nurul Huda, mendapatkan istri dari kota Malang. Kusmi secara spontan memberikan rujukan dalil kepada Kiai Jazuli menyangkut obrolan ringan tentang prosesi nikah ditinjau dari segi fikih. Pada saat itu, Kiai Jazuli hanya berkata, "Gek kue kui leh mau ngaji kapan? Kok wis pinter dalili aku?" Semenjak kejadian-kejadian semacam itu membuat Kiai Jazuli paham jika nyelenahnya Kusmi bukan karena nakal, melainkan karena beliau memiliki karomah serta tugas berat untuk dakwah yang merupakan pertanda akan kewalian Kusmi, sehingga apapun cara untuk mengevaluasinya hanya kesia-siaan belaka. Setelah boyong dari Pondok Lirboyo, Kusmi kemudian nyantri kepada Kiai Dalhar Watu Congol, pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Magelang. Waktu mondok di Watu Congol, ngajinya Kusmi hanya sebatas ngobrol dengan santri lain tanpa ikut pengajian secara formal, tetapi lebih pada bentuk pengabdian kepada Kiai Dalhar. Layaknya adab seorang santri kepada Kiai, jika Kiai Dalhar pergi ke masjid, seketika itu Kusmi membalikkan dan menyiapkan sandal beliau. Jika Kiai Dalhar berangkat mengaji, Kusmi setia membawa kitab Kiai Dalhar. Begitu seterusnya hingga kurang lebih selama 3 bulan. Proses dialektika Kusmi secara individu kepada ulama telah membentuk karakter spiritual Kusmi. Karena spiritual Kusmi direkonstruksi tidak secara signifikan dari nyantri di pesantren, melainkan karena intens bersilaturahmi dengan ulama seperti Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Kedonglo, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Mubazir Muntir Kediri, dan Kiai Haji Hamid Kejuran Magelang. Mu'asyarah atau sistem bergaul dibangun oleh Kusmi sebagai instrumen mengasah spiritual. Dari obrolan ringan dikemas dengan sedikit dalil-dalil agama mensinergikan pergaulan-pergaulan mulia. Kiai Haji Hamid Kejuran Magelang, seorang waliullah 20 tahun lebih tua dari Kusmi, dikisahkan jauh-jauh dari Magelang datang ke pelosok Kediri untuk bersilaturahmi dengan Kusmi. Ketika tiba di pelosok yang waktu itu disambut oleh Kiai Jazuli, Kiai Hamid bertanya, "Kusmi di mana?" Dijawab oleh Kiai Jazuli, "Loh, kenapa bukan Amik saja yang disuruh ke sana?" Kemudian Kiai Hamid Kejuran menjawab, "Tidak, yang pantas itu saya datang ke pelosok, bukan Kusmi yang saya suruh ke Magelang." Perkataan Kiai Hamid Kejuran Magelang tersebut membuktikan bahwa derajat Kusmi lebih tinggi daripada Kiai Hamid Kejuran. Dalam keadaan mabuk mistis, Kusmi pernah memperlihatkan karomahnya kepada Kiai Hamid Kejuran. Saat Kiai Hamid Kejuran menjadi imam sholat,
Di tengah-tengah sholat, Gusmi keluar dan berteriak-teriak memanggil tukang bakso. Isyarat ini tidak lain adalah sindiran kepada imam. Ketika itu, Kiai Hamid Kejuran Magelang mengimami sholat dalam keadaan lapar, berimajinasi pada makanan. Penjelasan-penjelasan spiritual Gusmi dalam keadaan mabuk mistis banyak diterjemahkan atau disampaikan kepada keluarga Ploso melalui sahabat-sahabatnya sesama waliullah. Ketika Gusmi masih usia belia dan wajib-wajibnya belajar, seringkali Kiai Jazuli dibuat pusing dengan kenyelonehan Gusmi. Orientasi irasional spiritual Gusmi saat itu mampu diredam oleh Kiai Haji Mubasir Mundir pada Kiai Jazuli. Sampun Kiai, kersane mawon, putra panjenengan setunggal niki, mboten usah dipun aturi napa-napa, mboten usah didukani, pun kersane kemawon. Amargi putra panjenengan ingkang setunggal niki kang marisi karomahipun Syekh Abdul Qadir Al Jailani.